Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Liza Enzulutfiah selaku fasilitator saya, Bapak Sutoyo selaku pengajar praktik. Pada kesempatan ini saya akan melakukan coaching supervisi untuk akademik bersama Ibu Zuniarti Rahayu mengenai praobservasi. Berikut kegiatan praobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Ibu Yuni? Alhamdulillah baik. Begini Bu Yuni, sibukkah hari ini? Alhamdulillah tidak. Di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi sesuai dengan kesepakatan kemarin. Saya melakukan kegiatan ini supervisi akademik di kelas Ibu, di mana supervisi akademik bertujuan untuk membantu Bu Yuni dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bu Yuni yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Dapat bercerita dengan obrolan santai, Bu? Oke, saya lakukan untuk melihat kesiapan Bu Yuni dalam pembelajaran besok. Bu Yuni, kalau boleh tahu dalam obrolan nanti yang ingin Bu Yuni sampaikan pengembangan tentang apa? Pengembangan kali ini saya akan menyampaikan sesuatu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, mengenal nilai mata uang. Itu Bu. Oke, tadi Bu Yuni akan materinya itu tentang kebutuhan dan keinginan serta mengenal nilai mata uang. Nah, tujuan pembelajaran yang sudah Bu Yuni susun, kalau boleh tahu. Tujuan pembelajarannya di sini siswa dapat mengetahui di mana saja sih peristiwa jual beli dapat terjadi. Yang pertama, yang kedua, siswa dapat mengetahui apakah semua kebutuhan yang kita butuhkan dapat langsung kita dapatkan. Lalu yang ketiga, di sini siswa dapat mengetahui bagaimana suatu barang atau jasa dapat sampai ke rumah kita. Oke, tadi terkait tujuan pembelajaran yang Bu Yuni sampaikan, apa yang sudah dipersiapkan untuk besok, Bu Yuni? Yang dipersiapkan, saya sudah searching video pembelajaran. Di video tersebut nanti siswa dapat mengetahui apa saja yang akan dipelajari, dan juga lagu-lagu tentang yang berkaitan tentang isi materi seperti itu. Oke, seperti yang Ibu ceritakan tadi di dalam video tadi, akan menyediakan video di mana di dalam video tadi sudah ada materi yang terpampang di situ serta lagu-lagu yang sesuai dengan materi yang Ibu sajikan. Ada berapa materi, Bu? Kesulitan maksudnya di sini adalah ketika Ibu Yuni akan mempersiapkan materi tersebut, kesulitan penyampaian ke siswa dalam penangkapan penjelasan, adakah cara yang mengatasinya nanti besok? Kesulitan siswa, caranya betul. Oke, caranya dari materi tadi ya. Setelah pemutaran video akan saya lebih pendekatan kepada siswa tersebut yang mengalami kesulitan. Setelah mengadakan pendekatan siswa, saya akan melakukan tanya jawab perihal video yang telah ditonton tadi, dan jika memang masih belum cukup akan menjelaskan kembali isi materi, jadi mengulang kembali isi video dan menjelaskannya dan melakukan tanya jawab. Oke, tadi merupakan ketika ada siswa mengalami kesulitan. Itu akan Ibu mengadakan strategi berarti ya? Strategi yang Bu Yuni sampaikan yaitu dengan cara pendekatan, mengulang materi, gitu ya Bu Yuni ya? Terkait dengan materi pembelajaran Bu Yuni, strategi yang dipakai Bu Yuni? Strategi yang dipakai, saya menggunakan strategi inquiry, di mana strategi tersebut karena
di inquiry tersebut siswa dapat mengembangkan keterampilan dalam berpikir, secara kritis dan secara kreatif dan seperti itu Bu Siti. Strategi tadi adalah strategi inquiry ya, di mana keaktifan siswa, kreativitas siswa dalam pengembangan pembelajaran. Nah, siapa yang membantu Ibu Yuni dalam menyiapkan pembelajaran tersebut? Yang membantu mempersiapkan materi atau kegiatan pembelajaran hari itu, saya kan dapat bantuan dari partner sejawat dalam sekolah tersebut. Mengenai tadi yang membantu Bu Yuni ada partner, berarti di kelas itu ada partner Bu Yuni ya. Dan teman sejawat berarti rombel. Oke. Bagaimana ketika sudah tersedia semua materinya, sudah semua tersedia. Nah, bagaimana proses KBM besok, Bu? Apakah sudah dipersiapkan lengkap? Alhamdulillah sudah siap Bu Siti. Dari model pembelajarannya, terus medianya sudah dipersiapkan. Oke. RPP, media pembelajaran, metode, strategi semua sudah dipersiapkan. Berarti besok kita tinggal bagaimana pembelajaran besok. Nah, untuk itu besok ketika saya ada di kelas Ibu, jadi abaikan saja, anggap saja tidak ada apa-apa. Di sini kita akan sama-sama belajar. Terima kasih Bu Yuni atas waktunya, atas observasi kali ini. Sama-sama Bu Siti. Terima kasih. Bagaimana? Marah. Mungkin tadi senangnya saya dibekal atau tidak dikasih mani. Terus mungkin bangun tidur disiram karena susah bangunnya efek dari liburan. Ada suasana hatinya yang sedang marah. Kenapa marahnya? Tapi dia nggak tahu Bu. Kira-kira kalau marah itu kenapa? Apa sebabnya? Dibilang gimana? Kenapa? Tidak dikasih. Kenapa? Sering diomelin. Siapa yang marah? Yang ngomelin? Mama. Oke. Siapa yang saya kesal hari ini pagi-pagi saya dimarahin sama mama. Sama Lea. Gara-gara soal subuhnya kesiangan. Satu produksi menghasilkan barang, dua distribusi menyalurkan barang, tiga konsumsi menggunakan barang. Untuk sekolah kan, pelajaran, nah itu kebutuhan. Lanjut ke mata uang, masih ingat?
uang kertas. Masuknya kemana? Uang logam masuknya ke kata Bira. Ini masuknya kemana? Bira. Itu ya, macam jenis-jenis uang, ada uang kata dan uang Bira. Kalau uang kata ada uang kertas dan uang logam. Uang Bira ada apa Luki? Cek, telepon, ATM, lalu kartu kredit, itu uang Bira semuanya. Lanjut ke tentang, nah sekarang hari ini kita mau mengingatkan, mungkin kemarin ada yang tidak masuk ya Kak, banyak yang tidak masuk jadi belum tahu, jadi ingin mengulang. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu? Tentang jual beli. Tentang jual beli. Ada apa saja? Nah, di materi ini diharapkan nanti kalian dapat mengetahui tempat jual beli. Mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu. Yang belum tahu, setelah mempelajari pelajaran ini, diharapkan kalian nanti akan mengetahui di mana saja sih tempat jual beli. Ada tahu di mana tempat jual beli? Nanti kita akan lihat. Kita kembali nanti ya. Terus siswa dapat mengetahui ciri-ciri kegiatan jual beli. Itu yang kita harapkan. Semoga setelah pembelajaran nanti, setelah kalian lihat beberapa video, beberapa lagu, kalian akan paham, ngerti, dan tahu. Semuanya lurus ke depan. Lalu tangannya letakkan di atas paha kalian. Relax saja, jangan ganggu ini. Jangan kaku. Jangan kaku seperti kayu. Relax saja. Relax. Relax. Enak dipijit. Ini seperti Bu Yuni. Relax saja kakinya, tangannya di atas paha. Lalu kalian dengarkan apa Bu Yuni ya. Sudah? Pejamkan mata kalian. Pejamkan. Relax sebentar. Berapa dia merem? Hana, tidak senderannya ke meja, tapi duduk dengan relax. Badannya tegakkan, luruskan. Kepalanya jangan tegakkan ke belakang. Duduknya relax aja, tangannya di atas paha. Pejamkan tangannya. Hana, belum boleh pejam. Pejamkan matanya sejenak. Lalu tarik nafas. Tarik nafas. Hembuskan. Kita sudah mempelajari tentang 3 macam kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, konsumsi. Pelakunya adalah produsen, distributor, dan konsumen. Terus kita telah mempelajari tentang mata uang, yaitu mata uangnya ada ciri-cirinya adalah ciri-ciri mata uang 100.000 adalah mempunyai bentuk kertas, nolnya lebih banyak daripada yang lain, dan terdapat gambar yang tersembunyi di dalam kertas itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini rangkaian supervisi akademik tahap 3 untuk coaching pasca observasi. Pada kegiatan ini saya didampingi oleh Bapak Sutoyo selaku pengajar praktik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Bu Siti gimana? Alhamdulillah Bapak dalam keadaan sehat. Oke, dengan rekan saya yaitu Bu Yuniarti Rahayu, di mana Bu Yuni ini adalah rekan pengajar yang kemarin pra-observasi membantu saya observasi dan sekarang adalah pasca observasi. Terima kasih Bu Yuni waktunya, di mana saya harus mengerjakan apa yang menjadi tugas saya dan diberikan waktu oleh Ibu kesempatan di dalam kelas untuk mengobservasi bagaimana pembelajaran. Padahal kita itu mitra, tapi tidak ada namanya atasan atau bawahan, tapi mitra kerja untuk pembelajaran murid kita. Begini sehat? Alhamdulillah sehat Bu Siti. Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya Bu Yuni ya. Kemarin Bu, kita sudah melakukan proses supervisi akademik di kelas itu. Bagaimana perasaan Ibu ketika kita supervisi Bu, di kelas itu? Rasanya pertama deg-degan, wah mau disupervisi. Sudah akhirnya setelah direncanakan apa yang sudah direncanakan sesuai dengan berjalan sesuai dengan keinginan, alhamdulillah akhirnya lega. Sudah agak lega karena sudah berjalan sesuai dengan rencana. Dari apa yang Ibu rencanakan dalam pembelajaran Ya. yang Ibu sampaikan pada siswa, terus yang ada di dalam kelas, apakah yang rencana dan tahapan-tahapan sudah disesuaikan dengan pembelajaran diferensiasi? Ya. Dari tahapan yang sudah direncanakan sesuai dengan modul ajar juga ya. Modul ajar dengan pembelajaran itu yang saya buat sudah sesuai dengan diferensiasi dari pembukaan itu tentunya sudah ada pengenalan, terus mengenai salam, terus speaking, gitu, terus inti dan penutup dan sudah diferensiasi menurut saya. Kemarin sih saya melihat ketika ada di dalam kelas memang sebelum ini sudah melaksanakan apa awal pembelajaran, inti dan akhir dari pembelajaran tersebut. Di mana di awal Ibu sudah membuka dengan baik, di mana Bu Yuni juga menanyakan perasaan siswa ya Bu ya, merasakan perasaan siswa dengan emoticon. Di situ ada yang senang, bahagia, ada yang sedih, benar ya Bu ya, ada yang marah. Jadi di mana tujuannya itu kan ini ya Bu ya, Mengelompokkan. Tujuannya untuk mengelompokkan kami siswa. kondisi siswa sebelum pembelajaran. Dan saya juga melihat di ketika dalam intinya Ibu juga udah ada kegiatan di mana Ibu juga merefleksi siswa ya Bu ya. Refleksi siswa. Tujuannya untuk apa Bu itu? Merefleksi siswa itu di mana anak harus direfleksi dan SDG yang Ibu berikan. Untuk mencairkan suasana terlebih dahulu di situ. Jadi supaya tidak menegangkan. Misalkan saat kita mau masuk ke pembelajaran inti ya, jadi ada suasana lebih cair, anak-anak juga tidak tegang, lebih enak saja belajar, jadi lebih rileks. Jadi anak lebih rileks dalam pembelajaran. Ketika Ibu memberikan pembelajaran itu adakah kendala Bu yang Ibu temui dalam pembelajaran tersebut? Selama yang
kendalanya itu mungkin saya masih menggabungkan antara metode belajar atau gaya belajar siswa. Misalkan gaya belajar siswa itu ada 3 ya, kinestetik, auditori, sama visual ya, sama visual. Masalahnya di situ saya mungkin masih menggabungkan di situ. Nah, saya kan dibuat kelompok-kelompok mana yang auditori, visual, terus sama kinestetik. Nah, masalahnya seperti itu kendalanya. Kemarin sih setelah itu saya melihat juga sudah ada media pembelajaran. Ya, Bu, yang media pembelajaran kan juga membantu siswa ya. Tadi Ibu tentang dikaitkan dengan gaya belajar siswa. Di mana gaya belajar siswa itu kan ada 3 yang tadi disebutkan. Untuk kedepannya gaya belajar yang bagaimana yang harus diterapkan di kelas? Seharusnya gaya belajar itu kan kita ketahui terlebih dahulu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus tahu dulu gaya belajar siswa seperti apa sih. Pastinya kan bermacam-macam, ada 3 ini tadi kan yang kita sampaikan. Nah, ini maksudnya kemana nya? Jadi kalau misalnya ini kita buat kelompok terlebih dahulu di situ. Ya kita jadi kita ketika kita memberikan tugas kepada siswa tidak pukul rata atau disamakan seperti itu. Jadi kalau kita mengetahui gaya belajar siswa, ya kita bisa membuat tugas sesuai dengan kemampuan siswa seperti itu. Tidak mungkin kan kita berikan tugas menulis misalkan, sedangkan dia tipe anaknya sedikit atau seperti itu, nggak bakal selesai tugas seperti itu kan. Nah, tapi kita harus buat kelompok seperti itu agar pembelajarannya sesuai dengan rencana. Apa yang tadi diutarakan tadi juga ada untuk pelajaran di luar kami ya Bu ya, itu sesuai dengan apa yang ada di diferensiasi tadi. Nah juga itu dengan terpenuhi, apakah selama ini sudah terpenuhi untuk kebutuhan murid kelas 4 tadi? Kebutuhan untuk Murid ketika pembelajaran. Untuk siswanya ya, untuk pembelajarannya yang telah disampaikan, soalnya sih sudah dipenuhi semua. Gitu. Apa yang disampaikan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Bu, ini pembelajaran ke depan kan konsisten ya, dengan pembelajaran berdiferensiasi tentunya. Ya, Bu. Yang akan mengakomodir kebutuhan sosial sesuai dengan minat, bakat, dan profil siswa. Kemudian Bu Yuni, tanggapan Bu Yuni mengenai supervisi kemarin? Ya, mengenai supervisi kemarin mungkin jadi bahan koreksian buat saya. Bahan koreksian itu mungkin untuk membangun. Jadi apa saja yang menjadi kekurangan saya selama mengajar, jadi saya akan lebih mengetahui seperti itu. Nah ini kan mungkin ya saya mengajar aja seperti itu. Mungkin setelah ada kasih supervisi, kekurangan saya di sini misalkan. Itu menjadi bahan perbaikan buat saya ke depan. Untuk saat ini Bu, tahapan siswa itu kan kalau diukur dengan angka itu antara 1 sampai 10 ada berapa? Untuk kemampuan siswa kelas 4 itu antara 8 sampai 9. Untuk saat ini Ya. Yang ingin Ibu rencanakan ke depan itu sampai di mana? Antara 1 sampai 10 itu yang ke depan. Oh, ke depannya. Ya, ke depannya sih harusnya lebih tinggi lagi maunya di sini ya. Ya, syukur sempurna. Tapi ya insya Allah sih kalau kita berusaha seperti itu. Oke, Bu Yuni, berarti Bu Yuni ketika di supervisi kemarin perasaan yang Bu Yuni rasakan ketika ada observasi supervisi anak kemarin, bagaimana perasaan? Sebelumnya, Sesudahnya rasa lega. Rasa ya apa ya? Ya mungkin senang sudah selesai observasi, terus menjadi itu bahan perbaikan buat saya untuk mengajar ke depannya.
yang jelas terima kasih Bu Siti sudah mensupervisi. Jadi saya mengetahui kekurangan saya selama mengajar. Berarti Bu Yuni senang ya selama disupervisi karena dalam kegiatan khusus kita itu mitra. Ya. Jadi kita saling sharing, Ya. merefleksi pembelajaran. Jadi potensi Bu Yuni itu lebih tergali lagi ke depannya. Nah, untuk mengenai pembelajaran yang berpusat pada murid, pembelajaran yang menyenangkan akan terwujud. Mudah-mudahan Ibu Yuni tetap konsisten untuk meningkatkan kualitas belajar agar pendidikan kita, terutama Indonesia itu lebih maju. Baik Bu Yuni, kegiatan ini kita akhiri karena Ibu Yuni akan melakukan kegiatan-kegiatan lain. Terima kasih waktunya sudah meluangkan waktu yang luar biasa buat kita. Kita sama-sama maju, memajukan pendidikan yang ada, khususnya di sekolah kita, kemudian untuk negara kita sendiri. Gitu ya Bu ya. Demikianlah tadi coaching pasca observasi yang bersama rekan pengajar saya, Ibu Yuni Yati Rahayu, dan didampingi oleh Bapak Sutoyo sebagai pengajar praktik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.